Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam ibadah online di hari Minggu ini. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Pelangi Kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami dapat beribadah lagi walaupun melalui online. Dan Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu terhadap jemaat GPPI Sejahtera. Tuhan, kalau sebentar lagi kau mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan kau siapkan hati kami
sehingga hati kami seperti tanah yang subur yang siap untuk ditaburi firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang Kamu sampaikan merupakan kebenaran-Mu saja Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kami di saat-saat sulit ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kita bertemu lagi melalui ibadah online ini. Pada hari ini kita akan belajar dari pergumulan Ayub. Untuk itu mari kita baca Ayub 1 ayat 1 sampai 3 dan 8. Ayub 1 ayat 1 sampai 3 dan 8. Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Amin. Tadi dikatakan bahwa Ayub hidup di tanah Uz, dan dikatakan Ayub adalah orang yang kaya, sangat kaya, bahkan dia orang yang terkaya dibandingkan orang-orang yang di sebelah timur. Tapi di sisi lain, Ayub bukan hanya terkaya, tapi dia orang yang tersaleh. Nah, itu terbukti Tuhan mengatakan bahwa adakah orang seperti hambaku Ayub, katanya. Ayub itu orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan dikatakan tidak ada orang seperti Ayub. Jadi Ayub adalah orang yang tersaleh sekaligus orang yang terkaya. Nah, kalau Tuhan yang memuji, Tuhan yang mengatakan, itu pasti tidak akan salah. Berbeda kalau misalnya kita manusia yang menilai. Misalnya kalau ada teman saya yang mengatakan bahwa saya orang yang saleh, mungkin aja dia bisa salah. Atau bahkan seorang hamba Tuhan kalau mengatakan saya orang yang saleh, bisa saja dia salah. Tapi kalau Tuhan yang mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang tersaleh, itu pasti tidak akan salah. Jadi Ayub mempunyai 2 hal ini. Dia orang yang tersaleh sekaligus terkaya. Dia orang yang terkaya sekaligus tersaleh. Kalau di dunia ini pada saat ini orang sering mengatakan istilah zona nyaman. Saya pikir Ayub bukan berada di zona nyaman lagi. Dia ada di atas itu. Ini adalah zona impian saya pikir. Karena semua orang memimpikan ingin menjadi orang yang terkaya. Semua orang memimpikan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Ayub memiliki kedua hal ini. Dia adalah orang yang terkaya sekaligus orang yang tersaleh yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tapi setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu ada pembicaraan antara Tuhan dengan iblis. Tuhan berkata seperti yang tadi dikatakan bahwa adakah orang yang seperti hambaku Ayub? Dia orang yang saleh, dia orang yang menjauhi kejahatan, dia orang yang jujur dan dia takut akan Allah. Kemudian iblis berkata, wajarlah Ayub kayak begitu, karena engkau memagari dia, engkau melindungi dia, dan keluarganya kau jaga, kesehatannya kau jaga, dan kau senantiasa memberkati dia terus, sehingga dia makin lama makin kaya, menjadi sangat kaya, bahkan dia menjadi orang yang terkaya. Wajar kalau dia menjadi orang yang saleh dan takut akan engkau. Coba kau ambil semuanya itu, pasti dia akan mengutuk engkau. Nah, kemudian Tuhan memberi izin kepada setan untuk mengulurkan tangan terhadap Ayub. Nah, kemudian apa yang terjadi? Terjadilah drama dalam kehidupan Ayub. Pada saat itu datanglah seorang pesuruh pertama kepada Ayub. Pesuruh itu mengatakan bahwa orang Sheba sudah menyerang katanya. Dan orang Sheba membunuh semua penjaga. Dari semua orang itu hanya aku satu-satunya yang selamat. Dan orang Sheba itu merampas lembu sapi dan keledai betina. Belum selesai orang itu berbicara, kemudian datang lagi pesuruh yang kedua. Pesuruh yang kedua mengatakan ada api yang menyambar dari atas, dari langit. Menyambar semuanya. Semua penjaga mati, hanya aku satu-satunya yang selamat, dan semua kambing domba hangus terbakar. Belum lagi selesai dia bicara, datang lagi pesuruh yang ketiga. Pesuruh yang ketiga mengatakan orang Kasdim sudah menyerang, mereka merampas semua onta-onta, dan semua penjaga mati terbunuh, hanya aku satu-satunya yang selamat katanya. Belum lagi selesai dia berbicara, datang lagi pesuruh yang keempat. Pesuruh yang keempat mengatakan, anak-anakmu berpesta di rumah anakmu yang sulung. Pada waktu mereka berpesta, pada waktu itu ada angin ribut, dan angin ribut merubuhkan semua rumah itu, dan semua yang ada di rumah itu, anak-anakmu dan semua yang bekerja di situ mati, hanya aku satu-satunya yang selamat.
Bayangkan Ayub mendapat satu berita yang begitu menakutkan dalam waktu yang bersamaan. Ada 4 berita yang menakutkan waktu bersamaan. Saya berpikir, kalau misalnya saya mendapat berita seperti itu, cukup 1 saja, rasanya jantung sudah mau copot. Saya bayangin Ayub ini jantungnya luar biasa, jantungnya begitu kuat. Dia mendapat 4 berita yang begitu menakutkan, dia tetap kuat pada saat itu. Nah, luar biasa Ayub ini. Kemudian Ayub mengoyakkan bajunya, dia mencukur rambutnya, dia tersungkur dan dia menyembah Tuhan. Dia katakan, dengan telanjang aku datang melalui rahim ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali kepadanya, katanya. Kemudian dia katakan, Allah yang memberi dan Allah yang mengambil, terpujilah Tuhan. Nah, Ayub tidak mengutuk Tuhan. Bahkan Ayub juga tidak mengutuk atau menyalahkan orang Seba dan orang Kasdim. Nah, karena Ayub tahu ini semua kedaulatan Tuhan, semua ini atas izin Tuhan. Dan kalau Tuhan melakukan semua itu, pasti ada yang terbaik di balik semua itu. Nah, Ayub tetap tidak mengutuk Tuhan. Setan tidak puas, setan tidak tinggal diam. Iblis kemudian datang kepada Tuhan dan meminta lebih lagi. Iblis mau menjamah Ayub lagi untuk mengambil kesehatannya. Dan Tuhan mengizinkan iblis melakukan itu. Dan kemudian kembali iblis mengulurkan tangannya terhadap Ayub. Dan kemudian ada penyakit yang begitu berat dalam badan Ayub, sehingga ada bara yang busuk. Dari telapak kaki sampai ujung kepalanya ada bara yang busuk itu. Nah, Ayub sangat menderita pada saat itu. Dia begitu kesakitan pada saat itu. Tapi Ayub tetap tidak mengutuk Tuhan. Ayub duduk di atas abu, kemudian dia mengambil beling, dia menggaruk badannya. Pada saat itu istri Ayub melihat Ayub dan dia mengatakan, masihkah engkau mau bertekun terhadap kesalehanmu? Dikatakan, kutuklah Tuhanmu dan matilah. Itu kata istri Ayub. Nah, kemudian Ayub berkata, engkau berbicara seperti wanita gila, katanya, perempuan gila, katanya. Masa kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi kita tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan. Itulah penderitaan Ayub. Tapi Ayub tetap tidak mengutuk Tuhan. Ayub tetap teguh, Ayub tetap tidak goyah, dan tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Kemudian teman-teman Ayub yang dari kejauhan, mereka mendengar semua berita tentang Ayub, musibah yang menimpa Ayub. Mereka kemudian memutuskan untuk datang ke situ. Dari kejauhan mereka datang. Mereka ingin mengunjungi Ayub, mereka ingin menghibur Ayub, dan mereka ingin bertemu dengan Ayub. Mereka adalah Elifaz, Bildad, dan Zofar. Mereka datang ke situ, dan pada waktu mereka datang dari kejauhan, mereka melihat Ayub. Pada saat itu mereka tidak mengenal Ayub, karena Ayub begitu hancur-hancuran badannya, bara busuk di sekujur tubuhnya, sehingga mereka tidak mengenal. Ini tragis sekali. Pernah terjadi juga ya, waktu saya bekerja dulu itu ada seorang office boy ya. Office boy itu dia masih muda, umurnya di sekitar 22, dia masih muda banget dan badannya juga cenderung agak gemuk montok gitu ya. Ternyata dia memakai narkoba dan dia tertangkap waktu itu. Dia tertangkap dan divonis 2 tahun. Divonis 2 tahun, abangnya bekerja di kantor yang sama sebagai supir. Abangnya jengkel dan tidak mau mengunjungi. Tapi setelah setahun, luluh juga hati abangnya. Dia pergi ke penjara, dia kunjungi. Waktu dia mengunjungi, dia menunggu kedatangan adiknya. Begitu adiknya datang di depan dia, dia tidak kenal. Dia masih menunggu pada saat itu. Kemudian adiknya menegur bahwa ini adalah dia. Dia begitu terkejut. Dia lihat tuh, yang tadinya gemuk, sekarang jadi kurus. Yang tadinya muda, menjadi seperti kakek-kakek katanya. Nah, inilah yang terjadi sama Ayub. Begitu menderitanya dia, begitu parahnya kondisi dia pada saat itu, sehingga teman-temannya tidak mengenal dia. Nah, pada waktu teman-temannya bertemu Ayub, mereka menangis, mereka mengoyakkan jubahnya, dan mereka menaburkan abu di atas kepala mereka. Dan teman-teman Ayub begitu luar biasa, mereka orang-orang yang berempati. Lepas dari nanti mereka bermasalah juga, ada masalah dalam diri mereka, tapi mereka berempati. Dikatakan selama 7 hari 7 malam mereka berdiam diri bersama-sama dengan Ayub untuk merasakan penderitaan Ayub. 7 hari 7 malam, bayangkan, coba kita tidak akan mampu. Kita mungkin diminta 3 jam aja untuk berdiam diri bersama-sama, mungkin kita akan sibuk dengan gadget kita. Itu yang dilakukan oleh teman-teman Ayub pada saat itu. Setelah 7 hari, Ayub mulai berkeluh kesah. Ayub mulai mengutuk hari kelahirannya. Kemudian teman-temannya berusaha untuk menghibur, dan itu berkembang terus. Dari menghibur menjadi diskusi, dari diskusi menjadi perdebatan, dari perdebatan akhirnya mereka menghakimi Ayub. Mereka berkata bahwa Ayub telah melakukan dosa, dan mereka mengatakan pasti Ayub dihukum oleh Tuhan, dan mereka menyuruh Ayub untuk bertobat supaya Ayub dipulihkan.
Tapi Ayub tidak merasa berbuat salah, Ayub tidak merasa berbuat dosa. Nah, tapi mereka tetap menekan dan mereka tetap memaksa bahwa Ayub telah berbuat dosa. Nah, saya pikir Ayub pasti sangat jengkel ya, sangat jengkel. Coba bayangkan, sudah jelas Ayub kerohaniannya lebih tinggi, dia lebih saleh, dan Tuhan sendiri yang mengatakan dia orang yang tersaleh, tidak ada orang yang seperti dia. Coba bayangkan orang yang kesalehannya di bawah Ayub, dia menghakimi Ayub, dia mengajar Ayub, dia menekan Ayub, dan dia merasa lebih benar dari Ayub. Saya bayangkan mungkin perumpamaan yang lebih masuk akal atau lebih gampang kita mengerti saat ini, kita bicara contohnya Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola yang paling top ya kan. Dia kelas dunia, dia paling terbaik pada saat ini. Nah, dia punya seorang, misalnya ini ya, dia punya seorang teman yang hanya pemain kelas kampung, kelas RT. Tapi pada waktu mereka bertemu, temannya yang kelas RT ini, dia berusaha untuk memberi masukan kepada Cristiano Ronaldo. Kalau hanya sekedar usul, hanya sekedar kritik, ya oke. Tapi kalau sudah begitu mendalam, sudah mengajari, menggurui, suruh merubah tekniknya, harus begini dan begitu, pasti Cristiano Ronaldo akan jengkel. Nah, itu juga yang terjadi dengan Ayub. Udah jelas dia lebih saleh, tapi teman-temannya menekannya. Teman-temannya selalu mengatakan bahwa ada dosa dalam dirinya. Nah, itulah penderitaan Ayub pada saat itu. Ayub mempunyai 5 kehilangan pada saat itu. 5 kehilangan. Nah, kalau kita orang Indonesia, terutama orang Jawa, kita mempunyai satu pemikiran yang baik. Dalam arti begini, kalau misalnya ada musibah, kita bisa melihat sisi positifnya. Kita sering dengar kan, misalnya orang yang jatuh dari motor, orang yang nggak apa-apa, tapi motornya hancur berantakan. Mereka akan mengatakan apa? Untung orang yang nggak apa-apa, walaupun motornya hancur-hancuran. Kalau misalnya dia jatuh kakinya patah misalnya, untung nggak mati katanya, walaupun patah kaki nggak bisa kerja 3 bulan. Itu satu hal yang positif, di mana kita bisa menghibur diri. Dalam kehidupan sehari-hari kan begitu juga. Kalau misalnya ada teman kita yang bangkrut tiba-tiba, kita bilang, ya bersabarlah, toh kamu masih punya keluarga yang begitu mencintaimu katanya. Tapi kalau ternyata orang itu bangkrut dan kehilangan keluarganya, kita mungkin akan menghibur, ya sabarlah, engkau masih punya kesehatan. Kesehatan itu penting, kesehatan itu nomor 1. Kalau ada orang yang kehilangan ketiga itu, kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan kesehatan, kita mungkin katakan, ya kan masih ada kita-kita, ya kan teman-temanmu yang memperhatikan engkau, yang mau menolong engkau, yang bisa berempati kepada engkau. Tapi kalau kehilangan semua itu, mungkin orang itu menghibur diri. Ya, saya masih punya Tuhan, ya kan. Tuhan adalah sobat yang setia, yang bisa menghibur saya. Nah, tapi Ayub seolah-olah kehilangan semua itu. Pada saat pertama dia kehilangan harta, mungkin dia berpikir dalam hati, saya masih mempunyai keluarga. Ternyata keluarganya hilang semuanya. Walaupun dia punya istri, tapi sebenarnya dia kehilangan istrinya secara fungsi. Secara fisik istrinya ada, tapi secara fungsi istrinya tidak ada. Kenapa? Fungsi seorang istri adalah untuk menjadi penolong, memberi kekuatan. Tapi justru istrinya pada saat itu menekan, melemahkan. Jadi boleh dibilang walaupun istrinya ada, Ayub kehilangan istri. Bisa disimpulkan secara keseluruhan, Ayub kehilangan keluarganya. Nah, mungkin setelah itu Ayub berusaha untuk menghibur diri, saya masih ada kesehatan. Tapi setelah itu pun hilang. Ada bara yang busuk dari telapak kaki sampai ujung kepala. Akhirnya kesehatannya pun hilang. Nah, setelah itu mungkin Ayub menghibur diri, mengatakan, saya mempunyai teman-teman yang begitu baik, begitu perhatian, begitu berempati. Mereka datang dari kejauhan, mereka datang, kemudian mereka bisa duduk diam bersama-sama dengan saya selama 7 hari 7 malam tanpa bicara. Tapi ujung-ujungnya menjadi suatu perdebatan dan penghakiman, seolah-olah dia kehilangan teman-temannya. Kemudian Ayub juga merasa dia kehilangan Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia. Dia merasa bahwa Tuhan tidak menjawab dia. Dia merasa bahwa Tuhan membiarkan dia. Itu yang dirasakan Ayub pada saat itu. Jadi begitu menderitanya Ayub pada saat itu. Nah, kalau orang berkata bahwa sudah jatuh tertimpa tangga, dikatakan gitu. Nah, saya pikir apa yang dialami oleh Ayub ini lebih dari itu. Ayub ini seolah-olah dia udah jatuh, dia tertimpa tangga, kemudian dia digebukin lagi, dan udah itu dia diolok-olok. Nah, itu yang terjadi pada Ayub pada saat itu. Nah, jadi begitu menderitanya Ayub. Kalau saya katakan tadi Ayub seolah-olah berada di satu zona impian, tiba-tiba seperti jet coaster yang begitu meluncur ke titik yang paling bawah, dia masuk dalam zona yang sangat menderita pada saat itu. Nah, tapi Ayub tetap kokoh. Ayub tetap tidak goyah. Ayub tetap setia kepada Tuhan.
dan dia minta kemurahan dari Tuhan untuk menolongnya. Nah, dalam penderitaannya itu dan di bawah tekanan dari teman-temannya, Ayub mulai terus bergumul. Dia bergumul, dan akhirnya dia masuk dalam satu kesimpulan, bisa jadi Tuhan memang tidak adil. Itu kesimpulan Ayub. Karena Ayub berpikir, kalau Tuhan itu adil, kenapa suatu hal yang begitu buruk ini bisa menimpa dirinya? Bukankah dia tidak bersalah? Bukankah dia tidak berdosa? Bukankah dikatakan dia orang yang saleh, bahkan orang yang tersaleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan dan jujur. Nah, kalau Tuhan itu adil, kenapa semua kesulitan ini menimpa dirinya? Kalau Tuhan adil, kenapa semua masalah yang berat itu terjadi pada orang yang baik? Itu yang ada dalam pikiran Ayub. Ayub mulai bergumul dan mulai memikirkan bagaimana sih Tuhan itu sebenarnya. Kemudian Tuhan menyatakan diri kepada Ayub. Tuhan menegur ketidaktahuan Ayub. Dan Tuhan menyatakan diri dengan berbagai macam cara. Tuhan memperlihatkan keadilannya, hikmatnya, dan kuasanya. Ayub menyaksikan semua itu. Sehingga Ayub menjadi paham bahwa hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, dan keadilan Tuhan itu tidak dapat dipahami oleh manusia. Dan Ayub mau tidak mau dia mengakui hal itu. Dia harus mengakui hal itu karena dia tidak ada apa-apanya. Dan dia tidak berhak untuk menilai Tuhan tidak adil dan lain sebagainya. Akhirnya Ayub menyadari semua itu. Nah, coba kita baca di Ayub 42 ayat 5-6. Ayub 42 ayat 5-6. Ayub 42 ayat 5-6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, amin ya. Nah, itu yang dikatakan Ayub setelah Tuhan menyatakan semua kepada Ayub. Dan Ayub mohon ampun kepada Tuhan. Dia mencabut kata-katanya. Dan dikatakan dia menyesal. Dia mengatakan dia jadi mengenal Tuhan. Yang tadi dia hanya mendengar dari apa kata orang, sekarang dia menyaksikan sendiri, dia melihat sendiri, dia mengalami sendiri. Nah, ini hikmat di balik itu. Ini yang Tuhan ingin sampaikan melalui penderitaan itu. Ini bukan masalah ketidakadilan, ini masalah hikmat Tuhan, di mana Tuhan mengajarkan pada Ayub, di mana Ayub dapat lebih mengenal kepada Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Ayub. Nah, jadi Tuhan tidak pernah berlaku tidak adil. Tuhan itu tidak terjangkau oleh kita. Tuhan itu adalah suatu yang memang begitu adil dan begitu luar biasa. Dan kita tidak dapat memahami apa yang Tuhan lakukan terhadap kita. Kemudian Tuhan berkata bahwa Ayub sebenarnya tidak salah. Tapi Ayub mempunyai kesalahan dalam pemahamannya terhadap Tuhan. Dia tidak paham Tuhan secara benar sehingga dia berpikir hal yang salah tentang Tuhan. Nah, mungkin kalau istilah anak-anak zaman sekarang dikatakan Ayub itu gagal paham terhadap Tuhan. Nah, kemudian Tuhan mengatakan bahwa Ayub benar dan ketiga teman Ayub itu tidak benar, salah dikatakan. Kemudian Tuhan juga berkata bahwa Ayub mengatakan hal yang benar tentang aku, walaupun dia mungkin ada salah pengertian. Nah, kemudian Tuhan memulihkan Ayub, diberilah 2 kali lipat dari semua yang dia miliki sebelumnya, dan Ayub dipulihkan. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari pergumulan Ayub ini? Nah, pertama, sebagai anak Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Dan ada pagar di dalam diri kita. Sehingga iblis, setan tidak dapat menjamah kita. Tidak dapat mengganggu kita. Karena ada pagar. Tapi ada kalanya memang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi ada batas-batas tertentu seperti yang dilakukan terhadap Ayub. Di mana pada waktu Ayub dicobai, Tuhan mengatakan engkau tidak boleh mengambil nyawanya. Dan kalau Tuhan mengizinkan supaya kita mengalami hal-hal seperti itu, pasti ada pagar, pasti ada batasnya. Nah, kemudian kita juga harus sadar juga bahwa semua itu memang ada batasnya. Dari pengalaman Ayub yang kita lihat ini, bahwa kita lihat dalam kondisi yang begitu sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Tuhan tetap menyertai Ayub. Bahkan Tuhan memberi kekuatan kepada Ayub. Kalau kita pikir-pikir, suatu musibah yang dialami oleh Ayub ini begitu luar biasa, begitu berat. Saya pikir tidak ada orang yang akan kuat untuk menghadapi. Bahkan Ayub pun tidak kuat untuk menghadapi, kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan kepada Ayub. Jadi
Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di masa-masa sulit ini dan memberi kekuatan kepada kita. Nah, ini selaras dengan firman Tuhan yang mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Tuhan itu setia. Kalau kita dicobai, tidak akan melebihi kekuatan kita dan Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kita. Itu dikatakan. Nah, kemudian kita lihat dari pencobaan atau pergumulan dihadapi oleh Ayub ini, apa akhirnya? Akhirnya Ayub jadi mengenal Tuhan, jadi mengerti Tuhan. Ini juga selaras dengan Roma 8 ayat 28 yang mengatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi di balik semua peristiwa yang sulit itu, di balik semua pencobaan itu, ada maksud baik dari Tuhan untuk Ayub dan untuk kita. Kemudian apa yang kita bisa pelajari dari Ayub? Dalam keadaan yang begitu sangat sulit, begitu menderita, begitu luar biasa, Ayub tetap teguh. Dia tidak mengutuk Tuhan. Dia tidak goyah. Bahkan dia terus berintrospeksi diri. Setelah Tuhan menyatakan kepadanya hikmat, kuasa, dan keadilan Tuhan, dia sadar bahwa dia salah dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga dia bertobat, dia mohon ampun kepada Tuhan. Nah, kemudian apa lagi yang dapat kita pelajari dari Ayub? Ayub begitu fokus sama Tuhan. Dia tidak ke kiri dan ke kanan, dia fokus pada Tuhan. Walaupun sebenarnya musibah atau penderitaan yang dialami oleh Ayub ini disebabkan oleh setan yang diizinkan oleh Tuhan. Tapi Ayub tidak pernah berkomunikasi dengan setan. Ayub tidak pakai namanya istilahnya berperang melawan setan. Ayub tidak pakai istilahnya menengking setan, mengusir setan. Tidak. Ayub tetap fokus kepada Tuhan karena Ayub tahu bahwa Tuhanlah yang memegang kendali, Tuhanlah yang berdaulat, dan Tuhanlah yang berkuasa untuk menyelamatkan dia, untuk menolong dia. Dan itu terbukti. Kita lihat bahwa setelah Tuhan mau memulihkan Ayub, dengan kehendaknya sendiri, dia pulihkan Ayub tanpa kesulitan apa-apa. Tuhan tidak pakai berbicara dengan setan, Tuhan tidak pakai berperang lawan setan, Tuhan tidak pakai bertanya dulu dengan setan, tidak. Apa yang menjadi kehendak Tuhan langsung diwujudkan langsung. Nah, berbeda kita lihat pada waktu setan mau mengulurkan tangan terhadap Ayub, dia harus izin kepada Tuhan. Tapi begitu Tuhan mau memulihkan, secara otomatis Tuhan memulihkan. Jadi Ayub tetap berfokus kepada Tuhan. Nah, itu pelajaran yang dapat kita petik. Kalau misalnya ada persoalan, masalah itu, berfokuslah pada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berdaulat, dan kita adalah milik Tuhan, dan kita ada di tangan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana relevansi atau hubungan pergumulan Ayub ini dengan kehidupan kita sehari-hari pada saat ini? Nah, saat ini kita menghadapi masalah yang cukup sulit. Saya percaya kita masing-masing mempunyai suatu masalah kita masing-masing yang berbeda-beda. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Semua kita punya masalah kita masing-masing, termasuk diri saya. Nah, itulah pergumulan kita masing-masing. Tapi kita harus belajar seperti Ayub. Kita tetap harus teguh terhadap Tuhan. Dan kita harus berharap bersandar kepada Tuhan. Dan kita ingat, kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kita. Sehingga apapun yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan menyertai, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberi kekuatan kita, bahkan Tuhan akan memberi jalan keluar kepada kita. Dan kita percaya semua yang kita alami itu ada rencana yang indah dari Tuhan. Di balik semua itu ada rencana yang indah dari Tuhan. Sehingga semua itu akan indah pada waktunya. Karena itu kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita mengeluh. Tapi kita hadapi semua itu dengan sukacita. Kita hanya berfokus kepada Tuhan, berharap bersandar kepada Tuhan. Dan kita percaya semua itu akan indah pada waktunya. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ini yang hamba sampaikan ini jauh dari sempurna, tapi biarlah Engkau yang menyempurnakan melalui Roh-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam hati dan pikiran para pendengar Tuhan, sehingga kami mengerti dengan sesungguhnya apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Dan terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah mengajar kami bahwa Engkau yang Tuhan yang begitu berhikmat. Apapun yang terjadi kepada kami Tuhan, Engkau tetap menyertai kami, memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, semua yang terjadi pada kami atas kendali-Mu saja Tuhan, dan semua akan indah pada waktu-Mu Tuhan. Karena rencana-Mu adalah senantiasa indah terhadap kami. Dan kami juga sadar dan yakin bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau memagari kami, sehingga tidak ada kekuatan jahat yang dapat menjamah kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu. Kau saja yang menolong jemaat GPPI Sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin untuk firman
kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita tahu Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kita mau angkat pujian, Allah sanggup. Pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah dapat berkat ya. Situasi saat ini ya betul-betul mencekam, tetapi Ayub lebih menderita daripada COVID-19. Penderitaan Ayub yang begitu apa-apanya habis, ya harta kekayaan, anak-anak, dan dia sakit borok yang tidak kunjung sembuh. Mana istrinya malah suruh menghujat Tuhan dan suruh supaya Ayub mati saja, hujat aja Allahmu. Ya, Ayub begitu berat penderitaannya, tetapi Ayub tetap memandang Tuhan, percaya bahwa apa yang dia punya itu semua milik Tuhan. Jadi dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Dulu tidak punya apa-apa, sekarang tidak punya apa-apa. Ayub percaya bahwa kalau memang Tuhan berkehendak, semuanya boleh jadi. Ya, Bapak Ibu Saudara,
Mari kita sehati berdoa, biar terutama COVID-19 ini segera berlalu ya. Mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu. Kiranya jemaat Tuhan GPP Sejahtera dan semua pendengar yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini mendapatkan berkat dan menjadi rema di dalam kehidupannya, lebih tabah, lebih kuat, lebih semangat di dalam mengiring Tuhan. Makin hari makin bersandar kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami percaya Roh-Mu bekerja bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pekerjaan-Mu Tuhan, dalam pelayanan online pada pagi hari ini, baik Saudari Tia, Carlos, Ibu Minu, Bapak Mario yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan pakai menjadi alat saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sehati berdoa buat saudara kami yang tidak bisa mengikuti online pada pagi hari ini. Tuhan lawat mereka, berkati mereka, ingatkan mereka supaya mereka tetap memandang Engkau, tetap setia dan berharap kepadamu. Lawat mereka Tuhan yang sakit Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu sudah Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang menghadapi masalah persoalan Tuhan, tolong anak-anak-Mu Tuhan, tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat situasi saat ini, Tuhan, supaya tidak terjadi gelombang yang kedua COVID-19 di Indonesia ini. Dengan adanya kelonggaran kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, Tuhan tolong berkati Tuhan, yang mana Tuhan agar kebijakan yang dilakukan setidaknya bisa berdampak sehingga perekonomian di Indonesia ini Tuhan dalam kuartal 3 dan 4 bisa lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk pihak-pihak yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini untuk menyebarkan hoak, jamah mereka, sadarkan mereka, maupun pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh tertentu. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong pemerintah kami agar Indonesia bisa melewati masa pandemi COVID-19 dengan aman dan terkendali. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para dokter, perawat, tenaga medis, dan sukarelawan yang bertugas di seluruh Indonesia dalam menangani pasien COVID-19 ini, agar semua diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan, jamah berkati Tuhan para dokter, para medis, supaya tidak tertular virus corona ini. Kami juga berdoa buat TNI dan Polri, dan juga Dishub, Satpam, maupun Satpol PP, Hansip, semua keamanan di Indonesia ini Tuhan, biar mereka dengan bijaksana dalam situasi new normal ini Tuhan, supaya dalam tugas-tugas mereka dengan kasih, dengan bijaksana dalam menegur orang-orang yang melanggar aturan new normal ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pulihkan ekonomi Indonesia, pulihkan Tuhan keamanan Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu melayang-layang di udara, menjamah setiap hati yang masih keras Tuhan, supaya mereka boleh menerima Engkau, boleh sadar bahwa segala sesuatunya hanya bersama Engkau Tuhan kami boleh jadi. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Mari kita sama-sama berdoa terima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Herman. Waktu selanjutnya saya persilahkan. Mari kita mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu.
kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.